Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kritik pemerintahan Jokowi tidak pro wong cilik. Ini berbeda dengan PDI Perjuangan dahulu yang pro wong cilik. Apakah kritik AHY ini sebatas menaikkan popularitasnya, atau memang yang sebenarnya ada ketidakberesan pemerintah yang tidak pro wong cilik? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Wong cilik menjadi tema yang menarik antara pro pemerintah atau ya pemerintah itu sendiri dengan yang berbeda atau oposisi. Ini terjadi yang juga disampaikan pada pemerintahan dahulu. Waktu Pak Harto menjadi pemerintah dihantam terus. Begitu juga pada saat ini, AHY juga mengkritik pemerintah hari ini tidak pro wong cilik. Sebenarnya bagaimana sih ceritanya kok kritikannya sangat pedas? Sehingga pertanyaan tadi, wah ini bisa-bisa untuk menaikkan popularitas, atau memang yang sebenarnya? Kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya pro wong cilik atau kontra wong cilik. Pertama kita lihat di Detik News, AHY kritik kebijakan pemerintah kurang berpihak ke wong cilik. Maksudnya judulnya kurang berpihak ke wong cilik. Ya masih ada kata kurang, jadi masih ada. Tapi ini mungkin nanti yang kita akan baca. Ayo kita lihat lainnya. Di FIFA, gandeng AHY Cawapres, Demokrat yakin peluang Anies Baswedan menang sangat besar. Ini tema yang menjadikan sesuatu untuk dekat dengan rakyat. Selanjutnya kita lihat di Tempo. Tempo ini juga kritik, tapi dihubungkan dengan survei. Duet Anies Baswedan AHY unggul dalam survei. Jubir Demokrat cocok sekali berdua ini. Nah, ini survei apa ini kok memenangkan Anies AHY? Karena sementara ini kan masih belum ada yang pasti. Ini disampaikan koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Rizaki Mahendra Putra menanggapi hasil survei yang menyebutkan bahwa ketua umum partainya AHY adalah pasangan ideal untuk Anies Baswedan dalam mengarungi pemilihan presiden 2024. AHY memiliki beberapa keunggulan. Ini disampaikan sebagaimana respon terhadap sebuah produk survei. Ini survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga. Jadi selanjutnya Demokrat hasil survei sebagai aspirasi rakyat. Kemudian kita lihat di CNN Indonesia, jubir Anies sebut deklarasi koalisi perubahan sebelum bulan puasa. Ya memang belum ada kepastian siapa pendamping Mas Anies, tapi kalian pilih mana dari empat judul tadi? Kita tidak ngomong capresnya, tapi yang paling tepat yang pertama. Mengapa sampai AHY kritik? Ayo kita baca yang di Detik. AHY kritik kebijakan pemerintah kurang berpihak ke wong cilik. Ada kalimat kurangnya. Jakarta, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai kurang berpihak kepada rakyat miskin atau wong cilik. AHY menyoroti alokasi anggaran yang dinilainya terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar dan tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Ini yang dimaksud. Hal ini disampaikan AHY dalam pidato politiknya di tenis indoor Senayan, Jakarta, Selasa. Masalahnya bukan hanya karena krisis global. Persoalan ekonomi kita semakin rumit
karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik, yaitu saudara-saudara kita terkategori miskin dan kurang mampu. Yang dikritik adalah proyek-proyek besarnya. AHY menyebut defisit anggaran ditutupi dengan utang pemerintah hingga angkanya naik mencapai 3 kali lipat. AHY mengatakan pada akhirnya rakyat yang kembali kena imbas atas utang tersebut. Menurut Kementerian Keuangan di awal 2023, angkanya mencapai 7,735 triliun. Belum lagi utang BUMN yang semakin menggunung sebesar 1.640 triliun. Ngeri nih utangnya. Faktanya pula rasio utang negara terdapat PDB semakin tinggi. Lagi-lagi ada pihak yang berdalih rasio utang masih aman. Bukan itu soalnya, kini kita kesulitan membayar utang karena keuangan negara juga tengah menghadapi tekanan. Sejatinya rakyat juga yang akan menanggung utang lewat pajak yang mereka bayar. AHY mengingatkan pemerintah jangan sampai menerapkan kebijakan yang tidak berpihak kepada wong cilik. Dia menyinggung pertanian sebagai sektor penyerap tenaga kerja paling tinggi justru kurang mendapat perhatian pemerintah. Selanjutnya, jangan sampai pula kebijakan pemerintah kurang berpihak kepada wong cilik. Contohnya dari 143 juta angkatan kerja, sektor pertanian menyumbang 38 juta tenaga kerja atau 26%-nya. Jadi sektor pertanian merupakan penyebab tenaga kerja yang paling utama. Sayangnya, sektor wong cilik justru mendapat perhatian, maksudnya kurang mendapat perhatian. Jadi 100 seperti angkatan kerja ini. Bahkan anggaran Kementerian Pertanian pun minim. Tahun ini saja anggarannya hanya 15 triliun. Angka ini setara dengan alokasi APBN untuk sektor pertanian tahun 2014. Padahal postur APBN tahun 2023 ini 700 triliun, lebih banyak dari 2014. Ini yang menjadi problemnya. Lebih lanjut, AHY menegaskan saat ini partainya sedang memperjuangkan perbaikan kebijakan ekonomi. Dia menghendaki peningkatan kesejahteraan rakyat ke depannya. Jadi jika ada yang bertanya perubahan dan perbaikan apa yang sedang diperjuangkan oleh Partai Demokrat, maka para kader jawablah, salah satu agenda perubahan kita adalah perbaikan kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan fiskal yang tepat, adil, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Endingnya adalah kesejahteraan rakyat. Apakah memang AHY kritiknya itu berending dengan kesejahteraan rakyat, atau sebaliknya, apakah pemerintahan hari ini tidak menginginkan kesejahteraan rakyat? Kemudian kita kembalikan tadi juga, betulkah kritiknya tadi bahwa kebijakan pemerintah tidak pro wong cilik? Menurut analisis saya, pertama, ini adalah sebuah kritik. Kritik di alam demokrasi itu sah-sah saja, baik-baik saja. Apalagi temanya adalah membandingkan. Membandingkan antara pemerintahan hari ini dengan pemerintahan yang lain. Contoh tadi yang ditampilkan, bagaimana kebijakan atau anggaran yang dihadirkan untuk pertanian, yang di situ banyak wong cilik itu tidak mendapat anggaran yang besar. Jadi bahasanya itu ada anggarannya kan sangat minim. Jadi pada 2014 itu sudah 700 triliun. Maksudnya
lebih banyak, maksudnya 2014 dengan 2023 mendekati 2024, anggarannya Kementerian Pertanian lebih besar di 2014. Padahal dalam bahasanya, ini kalian yang mempunyai pengetahuan harus klarifikasi benar atau tidak datanya Pak AHY ini, supaya clear, tidak ada semacam misalkan ini hoax, ini kan pasti seseorang berkomentar, apalagi seorang ketua partai, pasti ada sumber datanya. Tapi kalian mohon tulis di bawah apakah betul kalau dalam bahasanya AHY, anggaran Kementerian Pertanian pun minim. Tahun ini saja anggarannya hanya 15 triliun rupiah. Angka ini setara dengan alokasi APBN untuk sektor pertanian tahun 2014. Padahal postur anggaran APBN tahun 2023 ini 700 triliun lebih banyak daripada 2014. Jadi maksudnya bukan 700 triliun ya untuk tahun ini untuk pertanian, tapi 15 triliun. Ya, dalam bahasa kritiknya AHY, maka ini seperti 2014. Ini merupakan kritik yang bagus ya, membandingkan dengan sebuah real. Data dengan data per data. Ya, akhirnya nanti kita turunkan untuk apa 15 triliun pada 2023 dan 2014 dahulu. Kalau misalkan memang penggunaannya itu hampir sama atau berbeda, itu bisa diklarifikasi, tetapi kelihatannya memang kalau memang ini betul, ini menjadi problem besar. Jadi pertanian itu dalam bahasanya, datanya adalah memang negara kita negara agraris gitu loh. Negara agraris adalah negara yang di situ pertanian. Kalau kalian orang desa ya, coba diperhatikan apakah memang teman-teman yang ada di desa itu generasinya bersemangat untuk pertanian. Sebagian memang kita akui ada yang tidak bersemangat, tapi pertanian diambil alih oleh orang yang berdasi atau ambil oleh orang bos-bos besar, itu yang membahayakan terhadap dunia pertanian agraris kita. Tanah dimiliki seakan-akan oleh rakyat, tetapi hasilnya tidak dimiliki oleh rakyat. Ini sebuah catatan ya. Jadi catatan ini menjadi kritik untuk perbaikan negeri ini. Kemudian dalam bahasanya juga bahwa pada kesempatan ini yang dibangun adalah bangunan proyek-proyek mercusuar yang di situ kategori termiskin dan orang tidak mampu, maksudnya orang-orang miskin dan orang tidak mampu itu tidak mendapat efek. Nah ini kalau ini perlu disandingkan betul. Jadi sebuah pemerintahan itu sebetulnya keberlanjutan dari sebuah pemerintahan, siapapun rezimnya. Berbeda dengan pada pemerintahan Pak Harto dahulu, ada rebalita, rencana pembangunan 5 tahun, kemudian jangka pendek, jangka panjang. Kalau kesempatan ini kan maksimal 2 periode 10 tahun. Dan proyek-proyek yang ada, taruhlah jalan tol, itu sebetulnya proyeknya siapa? Ya kalau kita paham, kalau jalan tol itu adalah proyeknya Pak SBY dan Pak Jokowi. Tidak boleh orang yang klaim itu miliknya Pak Jokowi saja. Itu adalah SBY sama Jokowi. Bahkan Bu Mega pun terlibat untuk pembebasan tanah pada waktu itu. Yang membebaskan tanah sebenarnya adalah Pak SBY. Nah, tetapi dalam proyek-proyek lainnya, apakah betul kritik dari AHY tersebut terjadi bahwa proyek-proyek mercusuar, tetapi benar atau tidak itu adalah kritik untuk membangun. Teman-teman yang dikritik atau pemerintah yang dikritik sekarang ya perlu didengarkan, meskipun cara klarifikasi bisa duduk bersama, bisa di kantor opini dengan kalimat yang berbeda. Kalau itu terjadi memang ini tidak pro terhadap Wong Cili. Tapi bagaimana posisi PDI Perjuangan yang pro Wong Cili? Di sini akan menjadi dialektika yang menarik. Karena sampai hari ini teman-teman pendukung Pak Jokowi maju yaitu PDI Perjuangan adalah
partainya wong cilik. Kalimat wong cilik menjadi perdebatan yang menarik untuk ini miliknya, ini miliknya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga melihat itu semuanya, kalau menurut saya apa yang disampaikan Ahy itu adalah sebuah kritik, terlepas apakah itu benar atau tidak terkait dengan data, karena itu perlu disandingkan dengan data yang sebenarnya. Tapi perlu didudukkan, pemerintah sekarang membawa data, Pak Ahy juga membawa data sehingga clear. Tetapi bahwa kritik seandainya sebuah pembangunan itu paradigmanya untuk hebat-hebatan, proyek-proyek mercusuar, menurut saya juga kurang bagus sih. Begitu juga kalau dunia pertanian itu tidak diperhatikan, itu menurut saya juga kurang bagus. Karena negara Indonesia adalah negara agraris. Menurut saya ini sebuah kritik untuk membangun, mempersiapkan 2024. Sehingga siapa yang pro wong cilik, perhatian terhadap masyarakat kecil yang akan mendapatkan perhatian dari rakyat pemilih yang sebenarnya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.